Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita berjumpa kembali di Liputan 19 di podcast Pemuda. Insya Allah malam hari ini kita akan membahas terkait dengan beberapa hal yang sudah jadi keputusan pemerintah, tapi bukan ngebahas terkait dengan My Pertamina. Ini membahas terkait masuknya 1 Zulhijjah. Karena beberapa dari teman-teman di masyarakat, terutama di Cisauk, ada beberapa WA yang masuk ke kita untuk menjelaskan bahwa pemerintah kapan menetapkan gitu terkait dengan tanggal 1 Zulhijjah tahun 2022. Jadi menurut informasi di NU Online itu, pemerintah sudah menetapkan Idul Adha jatuh pada hari Ahad tanggal 10 Juli gitu. Nah, ini kita sambil berbincang-bincang ringan, kita juga kedatangan tamu spesial. Pakai telur. Ini datang dari Cibogo, tepatnya di pengelola Pondok Pesantren Matlaul Hidayah. Pengelola jika apartemen pengelola. Jadi alhamdulillah malam hari ini ada Kang Albab yang sering dipanggil Gus Albab. Nah, ini juga salah satu tokoh pemuda di Kecamatan Cisauk karena beliau berposisi sebagai Ketua PAC Ansor Kecamatan Cisauk. Ya, alhamdulillah menyempatkan diri nih untuk ngobrol-ngobrol karena topik untuk ditetapkannya Idul Adha tanggal 10 Juli itu memang jadi bahan perbincangan gitu. Karena memang sebelumnya ada bisu keluar itu Muhammadiyah menetapkan tanggal 9 ya. Oh, Muhammadiyah 9. Muhammadiyah tanggal 9. Dan pemerintah menetapkan tanggal 10 Juli. Tapi yang banyak pertanyaan di masyarakat kita, terutama pemuda. Jadi gini Gus, ketetapan tanggal 1 itu kan biasa dimulai dengan puasa ya. Sehingga terciptalah tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Zulhijjah puasa. Dan tanggal 10-nya sholat Id. Nah, ini kalau pemerintah sudah memutuskan tanggal 10, berarti tetap ya puasanya tanggal 1, berarti hari Jumat atau Sabtu ya? Saya belum lihat tanggal. Jumat ya? Belum lihat tanggal. Yang penting 10 Zulhijjah itu lebaran. Iya, betul. Tanggal 10 Zulhijjah pasti lebaran. Nah, kita lihat kalender. Kalender itu berarti kalau tanggal 10 Zulhijjah itu berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kalau di kalender resmi sih tanggal 9. Tanggal 9 itu 10 Zulhijjah. 9 Juli itu 10 Zulhijjah. Tetapi pemerintah memutuskan tanggal 10 Juli itu tanggal 10 Zulhijjahnya gitu. Jadi kalau dihitung dari tanggal Masehi, hari ini nih, hari Jumat tadi sudah masuk tanggal 1. Jadi gini Kang Munir, ngomong-ngomong masalah penetapan tanggal Hijriyah atau bulan Qomariyah gitu. Karena kan metode hisabnya Hijriyah itu menggunakan bulan sebetulnya. Bulan. Gitu. Makanya disebut bulan Qomariyah. Begitu. Kalau metode hisabnya Masehi itu menggunakan matahari. Makanya disebut Syamsiyah. Kalau di ilmu falak biasanya penyebutannya kayak gitu. Nah, ini menarik masalah beda tanggal penetapan awal bulan, awal tahun. Sebetulnya nih Kang Munir,
yang sepatutnya kita ikutin itu, khususnya dalam satu negara, itu hanya pemerintah sebetulnya gitu. Walaupun beberapa organisasi sudah menetapkan gitu ya. Nah, inilah yang menjadi permasalahan itu adalah ketika pemerintah belum bisa menegaskan bahwa ini ormas Islam ini yang sebagian beda tanggal itu, seharusnya pemerintah tegas, nggak usah mengikhbarkan tanggal awal bulan atau awal tahun Hijriah secara umum, khusus untuk internal mereka saja kalau mau begitu. Tapi kan kenyataannya muncul ya, apalagi di medsos ya, udah banyak muncul gitu di status WA teman-teman masyarakat, terus ada muncul di grup-grup WhatsApp sebelah gitu. Justru itu masalahnya. Jadi kan kalau dulu ya, seingat saya dulu itu waktu kecil nggak ada lah zaman-zaman Android itu ya, tahun 90-an segala macam itu. Emang nggak terlalu terdengar gitu. Paling terdengar pas ketika sudah hari H, oh si Anu udah lebaran duluan gitu ya. Oh si Anu ikut lebarannya yang besok gitu. Tapi tidak jadi satu persoalan sebetulnya ya. Kalau memang sebuah perbedaan ini kan untuk menyatukan juga sebetulnya ya. Rahmat gitu ya, disebutnya rahmat ya. Betul. Ada satu perkataan ulama itu yang menyebutkan ikhtilaful ummah itu. Ikhtilaful a'immah, ikhtilaful a'immah rahmatun lil ummah. Itu perkataan salah satu ulama fikih. Gitu. Berbeda-bedanya pendapat antara para imam itu adalah rahmat bagi umat sebetulnya. Itu rahmat, yang dimaksud rahmat ini kayak gimana? Yang dimaksud rahmat ini adalah umat ini bisa memilih. Nah, sumber hukumnya ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan, ada yang mensunahkan. Nah, itulah yang dimaksud rahmat di situ sebetulnya. Sebetulnya untuk masalah anut atau ikut pada aturan pemerintah itu wajib. Yang bisa memutuskan hukum, yang bisa mencetuskan atau ngetok palu istilah nama cek Sunda nama, itu cuma imam. Yang maksud imam ini adalah pemimpin. Nah, yaitu presiden diwakilkan melalui kementerian yang berwenang, gitu loh. Kalau biasanya di Indonesia itu biasanya kan Menteri Agama yang ketok palu ya kan, atau MUI biasanya yang menyatakan keputusan-keputusan. Tapi keputusan pun kan bukan dari satu lembaga kementerian saja gitu kan ya. Misalnya bukan hasil dasar Menteri Agama saja gitu. Di dalamnya kan pasti banyak ulama, banyak ormas agama Islam juga. Betul. Masyarakatan. Apalagi di kementerian, komisi-komisi di DPR RI pun pasti ikut serta gitu. Betul. Kan sebagai wakil masyarakat gitu. Ya, tapi kan kita kudu balik lagi. Rujukan umat Islam itu yang pertama Quran, yang kedua hadis, yang disebut sunnah, yang ketiga ijma ulama, yang disebut konsensus ulama itu, yang keempat kias atau yang disebut analogi. Nah, kalau untuk mengikhbarkan masalah awal tahun atau awal bulan untuk bulan Hijriah, apalagi yang berkaitan dengan hal ibadah, contohnya puasa. Ini ada salah satu hadis menyebutkan Kanjeng Nabi kalau nggak salah, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, itu salah satu penggalannya. Artinya gini, sumu li ru'yatihi, puasalah kamu sekalian karena melihat bulan gitu. Nah, di sini kata-kata sumu li ru'yatihi udah ngandung banyak makna sebetulnya gitu, ditafsiri oleh para ulama itu. Sumuli ru'yatihi, jadilah hasil-hasil sekarang yang disebut ru'yatul hilal gitu, hisab ru'yat gitu. Nah, ada yang menarik lagi, hisab dan ru'yat itu beda pemakaiannya. Hisab penghitungan kalender, penghitungan awal bulan, awal tahun, penghitungan tanggal, itu boleh dipakai ketika orang itu ngerti hisab, orang itu bisa falakiyah, itu boleh dia make. Tapi jangan ngajak-ngajak yang lain istilahnya.
itu sebetulnya pribadi. Kalau dia bisa gitu, kecuali gini, misalkan ada satu kiai yang hisab ngitung tanggal, satu kiai ini misalkan bulan awal bulan puasa ditetapkan pada hari Selasa gitu, satu awal Ramadan ditetapkan pada hari Selasa misalkan gitu. Nah ada satu kiai lagi yang ngomong ke kiai anu, oh iya kiai saya manut aja. Boleh dia manut karena dia udah bisa hisab, udah bisa ngitung tanggalan, udah bisa falakiyah. Tapi dia nggak sempat waktunya, istilahnya menyerahkan ke kiai yang satunya aja gitu loh. Nah ada lagi yang disebut ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal itu adalah melihat ketinggian bulan sebetulnya. Nah ketinggian bulan ketika bulan sudah sampai 3 derajat gitu, itu soheh untuk awal bulan atau awal tahun. Nah untuk masalah ru'yatul hilal ini yang boleh digunakan untuk umum. Makanya ketika pemerintah melakukan hisab tanpa didasari ru'yat itu kurang. Itu nggak bisa dipakai untuk gitu umum. Makanya hisab harus dampingi dengan ru'yatul hilal. Kayak gitu Kang Munir. Kalau kan ada yang nanya nih, Gus. Di Mekahnya saja, kalau di Indonesia tanggal 9-nya hari Sabtu. Sabtu di Mekah. Menurut informasi ini ya, informasi. Nah, kalau kita melaksanakan Idnya di hari Minggu, kalau di Mekahnya sudah di hari Sabtu, ini kan di sini masih puasa nih ya. Gitu. Ini gimana, Gus? Ya gini aja sebetulnya, seseorang melakukan puasa itu menurut waktu setempat. Waktu Indonesia ya? Iya, kalau dia ada di Indonesia, waktu Indonesia. Ikutin Indonesia. Walaupun ternyata di Mekah sudah masuk. Nah, iya, karena kan emang perputaran apa istilahnya penghitungan atau hisab itu sesuai wilayah masing-masing. Gitu. Karena adanya rotasi bulan itu. Tapi kemungkinan sih sebagian besar masyarakat di Cisauk ataupun di Indonesia gitu ya. Tapi saya juga belum biasanya dari beberapa masjid sudah ada kabar gitu ya, ada kabar pelaksanaan sholat Idul Adha tanggal sekian gitu di tempat ini. Ini masih belum rame gitu. Belum rame mempublikasikan ke masyarakat gitu. Ya mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hikmat gitu ya untuk menjalankan ibadah puasa Dzulhijjah, untuk melaksanakan sholat Idul Adha gitu. Karena ya seperti itu gitu. Tiap tahun itu jarang sekali sih ya bersama itu jarang gitu. Tapi pernah. Tapi pernah. Gitu. Jadi keseringan memang ada perbedaan lah gitu. Sampai ada yang beberapa hari waktu itu ya sholat Idul Fitri dan lain-lain. Jadi gini Kang Munir, kenapa diadakan sidang isbat? Biasanya di Kementerian Agama itu atau MUI biasanya mengadakan sidang isbat sebelum penetapan tanggal 1 awal bulan atau awal tahun. Nah, sidang isbat yang diselenggarakan imam garis miring pemerintah ini seharusnya tegas. Gitu. Iya. Seharusnya tegas, pemerintah nggak boleh melempem, nggak boleh ceblek kalau kata jahanam. Gitu. Ketika ada yang berbeda pendapat dengan kesepakatan pemerintah, karena pemerintah ini bukan hanya bukan mereka, diktator ya. Bukan hanya mereka yang hisab dan ruqyat. Diambil dari berbagai sumber, dari berbagai organisasi Islam, dari berbagai lembaga gitu. Contohnya ada lembaga Falakiyah NU, lembaga Falakiyah Muhammadiyah, lembaga Falakiyah organisasi Islam yang lain banyak. Nah, di sini seharusnya pemerintah menerbitkan undang-undang istilahnya untuk menyepakati atau tidak bolehnya berbeda tanggal atau berbeda awal bulan, awal tahun untuk melaksanakan ibadah itu seharusnya jangan berbeda gitu. Tapi mungkin ketika masing-masing organisasi gitu, misalnya Muhammadiyah, NU,
sebetulnya mereka kan untuk dikonsumsi di kalangan internal sebetulnya. Betul. Cuman ya itulah, karena sudah ringan jempol, akhirnya share tek 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 tek, tek, terbitlah ke masyarakat umum gitu, sehingga ya seperti itu gitu. Jadi banyak pertimbangan-pertimbangan dari masyarakat gitu, sehingga jadi bahan pertanyaan gitu. Masyarakat umum kan harus bertanya ke siapa kan gitu. Paling tidak kan mereka ikhtiar ya, ikhtiar dalam arti harus ikut siapa, ini siapa gitu. Tapi kalau masyarakat di bawah biasanya lah kumaha pemerintah aja kan gitu. Iya. Secara ini. Karena emang seyogianya sepatutnya emang kita itu umat Islam yang hidup di Indonesia. Karena pemerintahnya juga emang masih orang Islam, itu bukan orang kafir, pemerintah kita itu orang Islam. Iya, Islam. Dan banyak ulama-ulama yang berada di belakang pemerintahan sebetulnya, gitu. Yang menetapkan masalah hukum itu tidak bisa sekonyong-konyong orang-orang biasa cuma DPR doang, enggak juga sebetulnya, gitu. Tapi paling tidak masyarakat juga tidak juga harus kumaha pemerintah gitu. Ya paling tidak ketika ada sebuah pertanyaan yang memang mengganggu di keyakinannya masing-masing gitu ya, lebih baik langsung merujuk gitu. Betul. Merujuk ya, masing-masing wilayah kan ke RT-an RW pasti ada ustadz, pasti ada ulama yang memang mumpuni. Itu sebetulnya bisa dijadikan ajang musyawarah gitu ya, musyawarah, muhasabah, sekaligus menambah keilmuan gitu. Nah, bila perlu memang di setiap masjid-masjid itu mungkin ya ketika menghadapi pergolakan seperti ini juga memang harus ada sebuah informasi yang apa namanya, yang kontinu gitu ya, sehingga si masyarakat sekitar itu bisa tercerahkan lah gitu. Nah, sebetulnya setelah pemerintah menetapkan satu masalah hukum atau satu ketetapan tanggal, itu ada suratnya sebetulnya. Ada suratnya. Kelemahan dari organisasi-organisasi atau yang berkecimpung dengan pemerintah itu nggak langsung di-share istilahnya, nggak langsung dibagikan ke yang lain, ke bawahan-bawahannya. Malah ada yang malas, udahlah orang-orang pada tahu ini, istilahnya dari TV katanya. Tapi tidak semua orang nonton TV, tidak semua orang buka HP. Gitu. Apalagi orang-orang dulu mah ya. Betul. Boro-boro mau pegang handphone gitu. Kadang-kadang ada yang fanatik juga pegang handphone. Tapi memang jadi perbincangan hangat Gus ya. Itu jadi paling tidak di teman-teman podcast pemuda ya bisa meyakini lah bahwa apapun yang menjadi keputusan pemerintah sepatutnya memang harus diikuti, karena keputusan pemerintah tidak hanya berdasarkan keputusan satu orang atau satu lembaga gitu ya. Betul. Jadi ada lembaga resminya juga sebagai apa namanya, ketika bersidang isbat itu menentukan tanggal 1 Zulhijjah, menentukan 10 Zulhijjah, itu pasti sudah ada pakem-pakemnya gitu ya. Betul. Dan bukan ulama-ulama yang tidak diakui juga secara keilmuannya pasti ya. Betul. Karena kan yang disebut ulama itu sebetulnya sudah mumpuni berbagai macam cabang keilmuan. Contoh, mulai dari dasar dulu nahwu shorof, ma'ani, mantik, balagoh, itu ilmu tafsir, ilmu usul fikih, ilmu falak dan yang lain-lainnya itu pasti yang harus dikuasai oleh seorang yang bisa dikatakan ulama gitu. Dan pemerintah juga tidak asal nunjuk gitu. Betul. Pasti Gitu. Tapi ya itulah dilema di masyarakat khususnya di Indonesia. Jadi sebetulnya sudah banyak maklumnya gitu ya, karena bagian dari maklum itu bagian dari keterbukaan ya. Betul. Gitu. Kalau semua masyarakat tidak memaklumi, waduh, pakai kekeh gitu, lemon cek orang Cisauk mah ya, pokoknya nama tanggal sekian gitu, aing yuk. Jadi intinya ini mas saran ya, atau kritikan mungkin. Kritikan Boleh. saya untuk pemerintah itu satu, ketika pemerintah menetapkan atau yang disebut isbat, sidang isbat itu menetapkan, itu pemerintah sudah tanggung jawab sebetulnya. Tanggung jawab masalah penetapan tanggal itu, tanggung jawab dari dosanya,
tanggung jawab dari apa istilah ibadahnya juga gitu. Ketika diketok palu, tok tok tok, misalkan 1 Ramadan jatuh pada hari Rabu, nah disitulah tanggung jawab itu mulai. Nah, saran saya untuk organisasi-organisasi Islam yang belum manut ke pemerintah istilahnya, itu nggak usah khawatir, nggak usah takut. Hal-hal yang seperti ini sudah ada tanggung jawabnya, gitu loh istilahnya. Jadi ya podcast pemuda ulah sieun. Ilu pemerintah baik gitu. Selagi hal tersebut maslahat. Selagi masalah tersebut maslahat. Jadi bisa disimpulkan menurut pandangan kita di Liputan 19 secara garis besarnya kita coba ikut, bukan mencoba lagi, memang harus ikut apa yang sudah diputuskan sama pemerintah, dan kita berlebaran Idul Adha di tanggal 10 Juli. 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah dan 10 Juli. Sama-sama tanggal 10 gitu. Jadi mungkin itu yang bisa kita gambarkan buat teman-teman. Mudah-mudahan jadi masukan untuk tambah informasi. Ketika kita salah, mudah-mudahan jadi masukan buat kita juga. Dan mudah-mudahan jadi pembaharuan ya Gus ya. Insyaallah. Karena informasi itu bisa melalui apa saja. Betul. Tidak harus dengan podcast, tidak harus dengan WA gitu. Bertemu langsung, silaturahmi juga bagian dari informasi. Dan masukan satu lagi dari saya. Boleh. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Itu ada salah satu ayat dalam Al-Qur'an. Janganlah kamu sekalian mengurusi hal-hal yang tidak kamu mampu. Gitu istilahnya. Itu saja. Serahkan saja pada ahlinya. Betul. Baik, mungkin cukup sekian dari Liputan 19. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya Munir dan Gus Albab pamit mundur. Kita ketemu lagi di tema berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.